Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Axel Ferrari Fatahila. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 6. Dalam video kali ini saya akan menerangkan kepada kalian mengenai program linear. Oke, langsung saja kita mulai video pembelajaran kali ini ya. Selamat menonton. Oke teman-teman, kita langsung saja memulai pemaparan materi pada program linear dalam video kali ini. Sebelum kita mempelajari program linear, kita harus mempelajari terlebih dahulu pertidaksamaan linear dua variabel. Karena di dalam program linear ini akan berhubungan sekali dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita masuk ke dalam pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana sih bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel itu sendiri? Nah, bentuknya ini ada 4 macam teman-teman. Ada AX plus BY lebih dari C, kemudian ada AX plus BY lebih dari sama dengan C, kemudian AX plus BY kurang dari C, dan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Bagaimana ciri khasnya? Ini kita lihat variabelnya aja teman-teman. Variabelnya yang pasti pangkatnya 1, kemudian ada 2 variabel. Di sini ada X dan Y, kemudian ada notasi lebih dari, kemudian ada notasi lebih dari sama dengan, ada notasi kurang dari, dan ada notasi kurang dari sama dengan. Jadi ciri khasnya itu ya teman-teman. Ingat untuk bentuk umumnya. Nah, bagaimana untuk lebih jelasnya? Nah, di sini manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Untuk contoh yang pertama, di mana ada 2X plus 4Y lebih dari sama dengan 8. Oke. Untuk contoh yang pertama ini, kita lihat di sini ada 2 variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y lebih dari 8. Nah, lebih dari sama dengan 8. Di sini ada notasi lebih dari sama dengan. Maka untuk contoh soal yang pertama itu merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana dengan contoh kedua? Contoh kedua, lihat variabel ada 2, yaitu ada X dan Y, ada notasi kurang dari. Maka contoh kedua ini juga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana dengan contoh ketiga? Di sini ada X lebih dari sama dengan 4. Nah, ini juga terdapat 2 variabel sebenarnya teman-teman. Ini jika kita jabarkan bentuknya maka akan seperti ini. X ditambah, karena Y-nya nggak ada di sini, kita bisa uraikan menjadi 0 kali Y lebih dari sama dengan 4. Nah, ini juga merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel karena ada notasinya lebih dari sama dengan. Ingat teman-teman, yang penting variabelnya itu pangkatnya 1. Begitu pula dengan contoh yang 4, Y kurang dari 7. Nah, ini bisa kita jabarkan X dikali 0 ditambah Y kurang dari 7. Nah, ini juga merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, lihat contoh 5 teman-teman. Ada X kuadrat dikurang 6Y kurang lebih dari 3. Di sini lihat, X-nya itu variabelnya pangkat 2. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam grafik, ini bentuknya jelas bukan merupakan sebuah garis. Sedangkan untuk pertidaksamaan linear dua variabel itu sendiri, kalau kita gambarkan dengan menggunakan grafik, itu bentuknya harus berupa garis teman-teman seperti ini. Jika ini koordinat kartesius, maka bentuknya akan seperti ini garisnya. Persamaannya di garis ini teman-teman. Nah, maka untuk persamaan 5 ini bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel karena ada pangkat 2 di variabel X. Oke, kita langsung sekarang menentukan daerah himpunan penyelesaian HP pada pertidaksamaan linear dua variabel. Tentukan daerah himpunan penyelesaian 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Nah, 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. 3X plus 2Y. Ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan garisnya dulu ya teman-teman. Jadi ini bentuk persamaan linear dua variabelnya. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 6. Ini untuk notasi lebih dari sama dengannya kita ubah menjadi sama dengan. Di sini kita mencari titik potongnya dulu teman-teman untuk menggambar sebuah grafiknya di sumbu X dan Y-nya. Maka kita bisa bikin tabel sederhana. Di sini ada X, kemudian di sini ada Y, dan di sini ada XY. Kita menggunakan titik 0,0. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Kita substitusi ke dalam persamaannya. 3X ditambah 2Y sama dengan 6. 3X-nya ganti 0. 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Maka 2Y sama dengan 6. Dan 2Y sama dengan 3. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, Y-nya bisa kita tuliskan 3.
Sekarang sebaliknya, jika Y-nya 0, X-nya berapa? Nah, kita tuliskan 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, Y-nya kita ganti 0. Berarti 3X, X-nya tetap ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6. Maka menyisakan 3X. 2 kali 0, 0. 3X sama dengan 6. Maka X-nya kita dapat 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, kita dapat di titik 0,3 dan 2,0. Nah, untuk perintahnya, karena di sini kita disuruh untuk menentukan daerah himpunan, maka pastinya akan nanti ada daerah yang diarsir, teman-teman. Nah, untuk menentukan daerah himpunan seperti apa, kita menentukan himpunannya pada pertidaksamaan dengan menggunakan uji titik di 0,0. Maka bisa kita tuliskan HP pada pertidaksamaan pada garis dengan menggunakan titik dengan menggunakan titik 0,0. Nah, kita substitusi ke dalam pertidaksamaan yang tadi, teman-teman. Kan tadi pertidaksamaannya 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Nah, X sama Y-nya kita ganti 0. Maka bisa kita tuliskan 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 itu lebih dari sama dengan 6. 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0 lebih dari sama dengan 6. Maka 0 tambah 0, 0 lebih dari sama dengan 0. Nah, jika kita lihat apakah 0 lebih dari sama dengan 6? Tentunya tidak dong. Pernyataan ini salah. Maka jika kita lihat pada grafiknya, seperti ini. Untuk daerah di 0,0 ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya, karena dilihat dari pernyataan bahwa 0 lebih dari sama dengan 6. Maka daerah ini bukan himpunan penyelesaiannya. Mana daerah himpunan penyelesaiannya? Yaitu yang di sebelah garis yang berwarna biru ini, teman-teman. Ini bisa kita, kalau misalnya kita gambar manual, ini bisa kita arsir seperti ini. Karena ini saya menggunakan GeoGebra, jadi sudah ketika kita masuk persamaannya sudah langsung ketemu daerah mana himpunan penyelesaiannya. Nah, itu tadi menggunakan uji titik 0,0. Nah, jika kita menggunakan secara langsung, di sini ada tabel ya, teman-teman. Untuk simpelnya, untuk mempermudah kita dalam proses pengerjaannya, di sini kita lihat persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Nah, untuk nilai A, koefisien X, jika A-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan tanda ketidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis. Nah, sesuai dengan pernyataan yang tadi, ini kan lebih dari sama dengan 6, maka daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan garis, teman-teman. Jadi, untuk mempermudahnya bisa menggunakan uji titik di 0,0 atau kita bisa menghafalnya dalam tabel ini, teman-teman. Jika A lebih dari sama dengan 0 atau tanda ketaksamaannya bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah himpunannya itu ada di sebelah kanan garis. Nah, jika A-nya itu lebih dari 0, nilai koefisiennya, tanda ketidaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu berada di sebelah kiri garis. Nah, jadi kalau misalkan tadi itu di sini misalkan ini kurang dari sama dengan, maka daerah himpunannya itu sebelah sini, teman-teman, di sebelah kiri garis. Dan begitu pun seterusnya sampai lebih dari, kurang dari atau kurang dari sama dengan itu ada di sebelah kanan garis. Teman-teman bisa hafal tabel ini untuk mempermudah nanti dalam proses pengerjaannya. Nah, untuk lebih jelasnya caranya gimana? Oke, di sini saya punya soal, tentukan daerah himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan berikut. Di sini ada dua pertidaksamaan linear dua variabel, kita menentukan daerah himpunannya seperti apa. Sama kayak contoh soal pertama tadi. Nah, di sini kita bisa ubah untuk persamaan kita, persamaan 1 dulu ya, teman-teman. Ini persamaan 1 bisa kita tuliskan, ini persamaan 2. Nah,
Jangan lupa teman-teman, ketika kita membuat sebuah grafik atau menentukan daerah himpunan penyelesaian, jangan lupa ditambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sama kayak tadi, kita bisa tuliskan di sini 2X plus Y itu kurang dari sama dengan 8. Ini jika kita ubah ke dalam bentuk persamaannya menjadi 2X ditambah Y sama dengan 8. Kita uji titiknya dulu teman-teman untuk melihat titik potong pada sumbu Y dan sumbu X-nya. Nah, jika X-nya itu sama dengan 0, maka bisa kita substitusi. 2X ditambah Y sama dengan 8. X-nya itu kita ganti 0. Ditambah Y sama dengan 8. 2 dikali 0, 0. Ditambah Y sama dengan 8. Maka menyisakan Y sama dengan 8. Y sama dengan 8. Bagaimana jika Y-nya sama dengan 0? Nah, kita cek. 2X ditambah Y sama dengan 8. 2X kita ganti Y-nya sama dengan 0 dengan 8. Maka menyisakan 2X ditambah 2X sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 dibagi 2, 4. 4,0. Maka bisa kita tuliskan titiknya di 0,8 dan 4,0 untuk persamaan garis 2X ditambah Y sama dengan 8. Nah, bagaimana untuk yang 4X ditambah 5Y kurang dari 20? Ini kalau kita ubah bentuknya menjadi 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Maka kita tentukan titik potongnya sama kayak tadi. Ada X, ada Y, ada X, Y. Nah, jika kita X-nya substitusi 0, maka 4X ditambah 5Y sama dengan 20. X-nya kita ganti 0 menjadi 4 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 20. 4 dikali 0, 0. Misalkan 5Y sama dengan 20, maka Y-nya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Sebaliknya, jika Y-nya sama dengan 0, maka kita bisa substitusi 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Kita ganti Y-nya itu sama dengan 0, maka bisa kita tuliskan 4X ditambah 5 dikali 0 sama dengan 20. 4X 5 kali 0, 0. Berarti kita langsung sama dengan 20. Maka X-nya itu sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, di sini 5. Maka titiknya itu 0,4 dan 5,0 pada persamaan 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Nah, karena ini ada dua bentuk ketidaksamaan linear dua variabel ya, kita tentukan dulu teman-teman titik potongnya. Titik potongnya kita tentukan dulu, maka bisa kita hitung di sini. 2X ditambah Y, tadi kita sudah dapat sama dengan 8, dan 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Ini kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ini kita samakan, berarti yang atasnya kita ubah menjadi 2 saja, dikali 2, yang bawah dikali 1. 2X dikali 2 itu berarti 4X. Y dikali 2 berarti 2Y ditambah 2Y sama dengan 8 kali 2, 16. Nah, ini karena dikali 1 berarti tetap sama, 4X ditambah 5Y sama dengan 20. 4X dikurang 4X habis, sisa 2Y dikurang 5Y menghasilkan negatif 3Y. 16 dikurang 20 menghasilkan negatif 4. Maka karena di sini ada negatif, ini kedua ruas kita kalikan negatif 1. Maka menghasilkan 3Y sama dengan 4. Dan Y sama dengan 4/3. Nah, Y-nya sudah ketemu, kita cari titik X-nya, kita substitusi ke dalam persamaan 2X plus Y sama dengan 8 aja ya teman-teman. Kita tuliskan, maka substitusi ke dalam
persamaan 2x ditambah y sama dengan 8. 2x ditambah 4/3, kita ganti y-nya menjadi 4/3 sama dengan 8. Maka 2x sama dengan 8, kedua ruas kita kurangin 4/3, maka kalau di kiri kita kurangi 4/3 menghasilkan 0, dan di sisi kanan, di uras kanan kita kurangi 4/3. 2x, nah 8 dikurang 4/3 itu menghasilkan 20/3, maka x sama dengan 20/3 dibagi 2, maka menghasilkan, kita bisa tuliskan menjadi di atas saja teman-teman ya, x sama dengan 10/3. Nah, kita udah dapat titik x dan y, maka bisa kita tuliskan, maka titik potong itu berada di 10/3 dan 4/3. Nah, jika kita menggunakan grafiknya gimana teman-teman? Oke, kita menggunakan GeoGebra dulu. Kita buka GeoGebra-nya. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam GeoGebra-nya. Jadi di dalam GeoGebra ini kita bisa menentukan gambar dari grafiknya teman-teman. Nah, jadi kita langsung masukin aja ke dalam menunya. Nanti dia akan keluar sendiri bagaimana bentuk grafik yang ada pada soal. Jadi kan soalnya 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Kemudian ada bentuk 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20. Jangan lupa teman-teman masukin x kurang dari sama dengan 0 dan y kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman bentuk grafiknya seperti apa. Bagaimana sih kita menentukan himpunan penyelesaian pada GeoGebra ini? Nah, teman-teman lihat di sini. Kita lihat warna atau daerah arsir yang semuanya itu kena arsir teman-teman, atau bisa kita simpulkan daerah yang warnanya itu paling tebal. Pasti daerah ini teman-teman. Nah, kalau ini maka kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan daerah himpunannya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan titik-titiknya teman-teman. Ada titik di 0,8, ini sudah sesuai yang tadi kita hitung 0,8. Kemudian ada titik 4,0. Nah, untuk garis ini berarti tadi kan kita untuk yang garis ini teman-teman itu pertidaksamaannya yang 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8. Kemudian yang garis yang ini teman-teman itu merupakan pertidaksamaan dari 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20. Nah, titiknya itu sudah sesuai dengan kita cari tadi, ada 0,4 dan ada titik di sini 5,0. Di sini 5,0. Nah, titik potongnya itu mana? Titik potongnya itu ini teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah cari titik potongnya itu ada di 10/3,4/3. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara menggunakan GeoGebra untuk melihat sebuah grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam pengertian program linear. Apa sih itu program linear? Program linear berarti adalah masalah pencarian nilai-nilai optimum atau maksimum atau minimum dari sebuah pertidaksamaan linear dua variabel, di mana sebuah fungsi linear pada suatu sistem atau sehimpun kendala linear. Nah, di dalam program linear ini terdapat fungsi linear yang hendak dicari nilai optimumnya berbentuk sebuah persamaan yang disebut dengan fungsi tujuan. Sedangkan fungsi-fungsi linear yang harus terpenuhi dalam optimasi fungsi tujuan tadi dapat berbentuk persamaan atau pertidaksamaan yang disebut dengan fungsi kendala. Nah, langkah-langkah optimasi dengan program linear. Yang pertama itu ada buat sistem pertidaksamaan linear dari masalah yang ada. Kemudian yang kedua ada selesaikan sistem pertidaksamaan linear tersebut dan lakukan uji titik yang sesuai di
penyelesaian sistem. Jadi langkah-langkah dalam penyelesaian program linear itu seperti ini ya teman-teman, ada 3 langkah. Nah, pastinya di dalam program linear itu terdapat fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu seperti apa? Fungsi tujuan itu biasanya nanti berbentuk AX plus BY. Bisa kita tuliskan Z sama dengan AX plus BY. Nah, ini merupakan itu fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Nah, bagaimana untuk fungsi kendala? Fungsi kedua kendala itu biasanya dia berbentuk pertidaksamanya teman-teman. Fungsi kendala itu ya nanti akan dibentuk oleh soal. Misalkan ada 2x ditambah 4y lebih dari sama dengan 8, kemudian ada 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12, dan x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk dari fungsi kendalanya. Jadi ada bentuk fungsi tujuan dan ada bentuk fungsi kendala nanti di dalam program linear. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk. Nah, di sini saya mempunyai contoh soalnya teman-teman, di mana terdapat contoh soal yaitu petani menghasilkan 1 ton padi dan 4 ton gandum pada lahan pertama, dan 1 ton padi dan 6 ton gandum pada lahan kedua. Jika silo hanya dapat berisi 5 ton padi dan 24 ton gandum, kemudian penjualan pada lahan pertama adalah Rp40.000, sementara itu pada penjualan lahan kedua adalah Rp60.000. Berapakah keuntungan maksimal yang diperoleh oleh petani tersebut? Oke, maksudnya dari silo ini penampungannya ya teman-teman, kalau ada yang nggak ngerti. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini, misal karena dia ada 2. Nah, ini yang kita misalkan itu lahannya, karena ada lahan pertama dan lahan kedua. Kita bisa tuliskan misal lahan pertama, lahan 1 itu sama dengan X, kemudian ada lahan kedua itu sama dengan Y. Nah, kita bentuk model matematikanya dulu. Model matematika. Kita buat tabelnya teman-teman. Yang pertama itu jenisnya, jenis dari hasil panennya. Kemudian ada lahan 1, di sini ada lahan 2, dan silo itu penampungannya. Di sini ada jenis padi, ada jenis gandum. Nah, untuk di lahan pertama ada 1 ton. Kemudian di lahan kedua ada berapa nih? 4 ton gandum. Dan di lahan kedua itu ada 1 ton padi, ada 1 ton, dan gandumnya berapa? Gandumnya itu di lahan kedua 6 ton. Nah, untuk di penampungan padi itu sendiri ada 5 ton padi, 5 ton, dan untuk gandumnya 24 ton. Nah, ini bisa kita buat tabel teman-teman. Kita sudah dapat nih model matematikanya, maka berdasarkan tabel yang kita sudah tulis di sini diperoleh X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian ada 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 24. Dan X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, X plus Y lebih dari sama dengan 5 dari mana teman-teman? Dari sini, dari atas teman-teman, dari yang jenis padi pada lahan pertama dan lahan kedua. Ini kita misalkan lahan pertamanya X dan lahan keduanya Y, maka lahan pertama karena 1 ton berarti kita tuliskan X, dan lahan kedua karena 1 ton juga maka kita tuliskan Y kurang dari sama dengan 5 ton. Nah, untuk yang pertidaksamaan yang kedua, kita lihat dari jenis panen gandum. Di lahan pertama itu ada 4 ton, maka kita tuliskan 4X ditambah di lahan kedua itu ada 6 ton, maka kita tuliskan 6Y. Nah, kurang dari penampungannya berapa? 24 ton, kurang dari sama dengan 24. Di mana X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ini merupakan fungsi kendala, teman-teman. Ini kalian bisa tuliskan fungsi F kendala atau fungsi kendala.
Mana fungsi tujuannya? Fungsi tujuannya itu biasanya kalau ada yang rupiah-rupiahnya teman-teman, atau harga-harganya. Ini bisa kita tuliskan F tujuan itu 40.000 X ditambah 60.000 Y. Caranya sama teman-teman, kita menentukan HP-nya, nanti kita cari dulu keuntungan maksimal yang diperoleh dari petani tersebut. Kita bikin tabelnya dulu teman-teman, dari yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Ini kan kalau kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi X ditambah Y sama dengan 5. Ini bisa kita buat tabelnya. Di sini ada X, kemudian di sini ada Y, di sini ada X, Y. Nah, jika di sini X-nya 0, maka Y-nya berapa? X ditambah Y sama dengan 5. Berarti X-nya kita ganti 0 ditambah Y sama dengan 5. Maka kita dapat Y sama dengan 5. Dan sebaliknya, kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Kita tuliskan lagi X ditambah Y sama dengan 5. Nah, berarti kalau kita ganti Y-nya 0, X ditambah 0 sama dengan 5. Maka kita tuliskan X sama dengan 5. Nah, kita dapat 0,5. Berarti 0,5 dan 5,0. Nah, ini kita sudah dapat titik potong di sumbu X dan Y pada persamaan garis X plus Y sama dengan 5. Nah, kita cari juga pertidaksamaan yang satu ya teman-teman, tadi kan 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 24. Nah, ini bisa kita sederhanain teman-teman, biar nanti mudah perhitungannya, menjadi sama-sama dibagi 2, menghasilkan 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini kita bisa cari titik potongnya di sumbu X dan sumbu Y. Jika X, Y, X, Y. Oke. Jika X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Jadi 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12. 2 kali 0 kan 0. Maka menghasilkan Y 12 dibagi 3. Menghasilkan Y sama dengan 4. AY sama dengan 4. Nah, sebaliknya kita ganti Y-nya sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan 2X ditambah 3Y sama dengan 12. 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12. Maka X-nya itu sama dengan 6. X sama dengan 6. Nah, bisa kita tuliskan 0,4 dan 6,0. Ini sumbunya teman-teman. Kita sudah dapat sumbu di X dan Y. Nah, jangan lupa kita mencari titik potongnya. Nah, titik potongnya gimana? Sama kayak tadi. Sini berarti kita tuliskan mencari titik potong. Tadi persamaannya ada X plus Y sama dengan 5. Kemudian ada 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, ini kita cari X dan Y-nya. Nah, ini supaya mudah kita samain yang variabel X-nya. Di sini ada 2, maka yang atas itu kita kalikan 2, yang bawah dikalikan 1. X dikali 2 berarti 2X ditambah Y dikali 2 berarti 2Y sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, karena di bawahnya dikali 1, maka kita tuliskan ulang 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Ini bisa kita kurang. 2X dikurang 2X habis. 2Y dikurang 3Y negatif Y. 10 dikurang 12 negatif 2. Nah, karena ini ada sama-sama negatif, ini kita kalikan negatif 1. Maka menghasilkan Y sama dengan 2. Nah, substitusi ke persamaan X ditambah Y sama dengan 5. Nah,
X ditambah Y sama dengan 5. Y-nya kita sudah dapat 2, berarti kita bisa tuliskan Y plus 2 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 dikurang 2. X sama dengan 5 dikurang 2, 3. Maka titik potongnya, titik potongnya itu berada di 3,2. Nah, ini kita sudah dapat titik potong dan titik pada sumbu X dan Y pada pertidaksamaan yang 2 tadi, teman-teman. Ini kita bisa gambarkan menggunakan GeoGebra. Oke, kita kembali ke dalam GeoGebra. Oke, teman-teman, kita tadi sudah dapat titik-titiknya dan titik potongnya juga. Ini kita cari di GeoGebra. Kalau di GeoGebra kan tadi kita langsung masukin aja persamaannya, pertidaksamaannya. X ditambah Y. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam GeoGebra-nya. Jadi kita tinggal masukin tadi pertidaksamaannya. Tadi di soal itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Dan X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat, teman-teman, sudah dapat menentukan daerah mana yang diarsirnya paling tebal. Daerah yang diarsirnya paling tebal itu ini, teman-teman. Maka kita bisa simpulkan ini merupakan daerah himpunannya. Nah, lihat pembatasnya yang mana saja. Di sini ada 0,4. Nah, di sini ada 0,4. 0,4. Kemudian di sini juga ada 0,0. Di sini ada titik potongnya yang tadi. Ini titik 3,2. 3,2 di sini, teman-teman. Dan di sini pembatas himpunannya itu di sini ada 5,0. 5,0. Nah, titik-titik ini, ingat ya, teman-teman, titik-titik ini kita gunakan untuk mencari nilai dari maksimumnya. Nanti kita substitusi ke dalam fungsi tujuan yang tadi kita sudah ketahui di dalam soal. Nanti berapa hasilnya, nanti di situ ketahuan mana daerah yang menghasilkan nilai maksimum. Nah, ini kita bisa tuliskan, ini ada titik A, ini ada titik A, kemudian ini ada titik B, ini ada titik C, dan ini ada titik D. Nah, kita kembali ke dalam PowerPoint-nya. Oke, teman-teman, kita sudah balik ke dalam PowerPoint. Nah, kita tadi sudah menentukan daerah himpunannya. Daerah himpunannya kita sudah menemukan dan batas-batas dari daerah himpunannya tersebut. Maka kita bisa tuliskan di sini, maka diperoleh titik A itu 4,0, titik B itu di 5,0, dan C itu di titik 3,2, dan D itu di titik 0,4. Kemudian substitusi ke dalam fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuannya apa? Kita tuliskan F tujuan itu 400.000. Tadi 40.000 tadi, teman-teman. 40.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, di sini kita bisa buat tabelnya, teman-teman. Kita buat di sini titik, ada koordinat. Di sini ada fungsinya fx, y. Fungsi tujuannya itu ada 40.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, ini bisa kita buat tabel. Tabelnya, teman-teman. Oke. Di sini ada titik A. Tadi titik A berapa? 0, titik A itu 0,0 ya. Titik A itu 0,0, teman-teman. 0,0.
substitusi ke dalam X-nya, posisi tujuannya. Berarti di sini kita tuliskan F 0,0 40.000 kali 0 ditambah 60.000 dikali 0, itu menghasilkan berapa? 40.000 dikali 0, 0 tambah 60.000 kali 0, 0, maka ini menghasilkan 0. Nah, sekarang titik B. Titik B itu berapa? 5,0. 5,0. Maka F-nya itu 5,0, bisa kita tuliskan 40.000 dikali 5 ditambah 60.000 dikali 0. Nah, 40.000 dikali 5 itu menghasilkan 200.000. 60.000 dikali 0, 0. Oke, kita bisa lanjut ke titik C. Titik C-nya berapa? 3,2. 3,2. Maka F-nya, F 3,2 adalah 40.000. Nah, ini X-nya kita ganti 3. Dan Y-nya kita ganti 2. 60.000 dikali 2. 40.000 dikali 3 berapa? 120.000. 120.000 ditambah 60.000 dikali 2, 120.000 juga, maka menghasilkan 240.000. Nah, kemudian titik D. D ada di 0,4. 0,4. Maka bisa kita tuliskan F 0,4 sama dengan 40.000, Y-nya kita ganti 0 ditambah 60.000, Y-nya kita ganti 4, menghasilkan 40.000 kali 0, 0. 60.000 dikali 4, 240.000. Nah, jadi berdasarkan hasil substitusi dari titik koordinat pada himpunan penyelesaian ini, batas-batasnya, di sini nilai maksimalnya adalah 240.000. Maka bisa kita tuliskan, jadi berdasarkan hasil substitusi di atas, keuntungan maksimal yang diperoleh petani adalah adalah 240.000. Nah, selesai teman-teman. Jadi untuk nilai maksimalnya adalah 240.000. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.